Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Permatasari dengan NIM 1197050052 dari jurusan Teknik Informatika tahun angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek ibadah dengan membahas materi mengenai munakahat. Munakahat atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah pernikahan. Pernikahan ini merupakan suatu peristiwa atau momen sakral di mana dua orang manusia berlawanan jenis membuat suatu janji suci untuk bisa hidup berdampingan sampai ajal menjemput dan memisahkan mereka. Dasar hukum menikah dalam Islam tertera pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kamu yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Selanjutnya yaitu rukun menikah. Untuk rukun menikah yang pertama mempelai laki-laki. Rukun menikah yang pertama yaitu adanya mempelai laki-laki. Karena pernikahan dimulai pada saat akad dilaksanakan. Yang kedua yaitu mempelai perempuan. Rukun menikah yang kedua yaitu adanya mempelai perempuan yang halal untuk dinikahi. Halal untuk dinikahi di sini artinya bukan mahramnya. Yang ketiga yaitu adanya wali nikah perempuan. Wali nikah yang dimaksud merupakan orang tua mempelai perempuan, yaitu ayah atau dapat diwakilkan dengan kakek atau saudara laki-laki kandung seperti kakak atau adik, saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah atau seperti Pak D atau Om, dan juga anak laki-laki dari saudara kandung ayah. Yang keempat yaitu adanya saksi nikah. Menikah sah apabila adanya saksi, dan tidak sah menikah seseorang bila tidak adanya saksi. Kemudian untuk saksi nikah ini ada syarat-syarat tertentunya, yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima laki-laki, dan yang keenam yaitu adil. Saksi nikah yang dibutuhkan yaitu ada 2 orang saksi. Ini dapat diwakili oleh pihak keluarga, tetangga, ataupun orang yang dapat dipercaya untuk menjadi seorang saksi. Kemudian yang kelima yaitu ijab dan qabul. Terakhir untuk rukun dari pernikahan ini yaitu adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah janji suci kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan penghulu, wali, dan juga saksi saat kalimat saya terima nikahnya. Maka dalam waktu bersamaan kedua mempelai, baik itu laki-laki dan perempuan, telah sah menjadi pasangan suami istri. Selanjutnya yaitu ada syarat sah pernikahan dalam Islam. Yang pertama yaitu 1. Beragama Islam. Pengantin pria dan wanita haruslah beragama Islam. Tidak sah jika seorang muslim menikahi non-muslim dengan menggunakan tata cara ijab qabul sesuai dengan pelaksanaan dalam agama Islam. Yang kedua yaitu bukan laki-laki mahram bagi calon istri. Pernikahan diharamkan jika mempelai perempuan merupakan mahram mempelai laki-laki dari pihak ayah. Periksa terlebih dahulu riwayat keluarga sebelum dilakukan suatu pernikahan. Kemudian yang ketiga yaitu adanya wali akad nikah. Wali akad nikah mempelai perempuan yang sudah tadi saya jelaskan yang terdapat pada rukun juga, yaitu ayah dan dapat digantikan oleh beberapa pihak seperti yang telah saya jelaskan pada rukun pernikahan sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu tidak sedang menjalankan haji. Untuk syarat sah menikah berikutnya yaitu tidak sedang menjalankan haji seperti dalam hadis riwayat Muslim yang artinya seorang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh menghitbah. Hadis riwayat Muslim nomor 3432.
Dan yang kelima yaitu bukan paksaan. Syarat sah menikah terakhir yaitu menikah bukan karena paksaan. Pernikahan harus karena keikhlasan dan pilihan kedua belah mempelai untuk hidup bersama. Selanjutnya penjelasan mengenai khutbah nikah. Sebelum acara akad nikah berjalan, biasanya terdapat khutbah nikah atau khutbah hajah. Khutbatul hajah atau khutbah hajah ini yaitu khutbah pembuka yang biasanya digunakan oleh Rasulullah SAW untuk mengawali setiap majelisnya. Khutbah nikah ini juga bisa menjadi tanda diumumkannya suatu pernikahan sebagai anjuran Rasulullah SAW. Kemudian ada hukum khutbah nikah. Untuk hukum khutbah nikah merupakan termasuk sunnah. Namun beberapa ada yang berpendapat kalau khutbah nikah ini hukumnya wajib. Menurut pendapat itu, menurut Daud al-Zahiri, yang artinya jika tidak membacakannya maka akad nikah menjadi tidak sah. Namun mayoritas ulama tidak menganggap pendapat dari Daud al-Zahiri sebagai pendapat yang bisa diterima. Maka dari itu balik lagi ke hukum asalnya bahwa khutbah nikah ini merupakan termasuk ke dalam sunnah. Jika tidak adanya khutbah nikah tidak jadi masalah dan tidak membatalkan suatu pernikahan. Dan yang selanjutnya yaitu ada syarat dan rukun khutbah nikah. Di antaranya yang pertama, bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, berwasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaatinya. Yang keempat yaitu membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an yang diutamakan ayat-ayat khusus membicarakan tentang pernikahan. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai mahram. Mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi karena sebab keturunan, persusuan, dan pernikahan. Adapun jenis-jenis mahram itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu mahram mu'abad dan mahram mu'aqad. Keduanya dibedakan berdasarkan sebab tidak boleh dinikahinya. Yang pertama mungkin saya akan membahas mengenai mahram mu'abad terlebih dahulu. Mahram mu'abad ini adalah orang yang tidak boleh dinikahi selamanya. Mahram mu'abad dibagi menjadi 3 jenis, yaitu karena nasab, karena ikatan perkawinan, dan yang ketiga yaitu karena persusuan. Yang pertama yaitu karena nasab. Mahram mu'abad karena nasab dibagi menjadi 7 wanita adapun 7 wanita tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibu, yang termasuk ibu di sini meliputi ibu kandung, ibu dari ayahnya, dan neneknya. Yang kedua yaitu anak perempuan. Yang termasuk anak perempuan di sini meliputi anak perempuannya, cucu perempuannya, dan terus ke bawahnya. Yang ketiga yaitu saudara perempuan. Yang keempat, bibi dari jalur ayah. Yang kelima, bibi dari jalur ibu. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki. Dan yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan. Kemudian yang kedua yaitu karena ikatan perkawinan. Mahram mu'abad karena ikatan perkawinan dibagi lagi menjadi 4 wanita. Adapun 4 wanita tersebut adalah 1 istri dari ayah, 2 ibu mertua, 3 anak perempuan dari istri, dan yang keempat istri dari anak laki-laki atau menantu. Kemudian karena persusuan. Mahram mu'abad karena persusuan dibagi lagi menjadi 9 wanita. Adapun 9 wanita tersebut yaitu 1 wanita yang menyusui dan ibunya. Yang kedua, anak perempuan dari wanita yang menyusui atau saudara sepersusuan. Yang ketiga yaitu saudara perempuan dari wanita yang menyusui atau bibi persusuan. Yang keempat yaitu anak dari saudara persusuan. Yang kelima, ibu dari suami wanita yang menyusui. Yang keenam, saudara perempuan dari suami wanita yang menyusui. Yang ketujuh, anak perempuan dari anak laki-laki wanita yang menyusui.
Yang kedelapan, anak perempuan dari suami wanita yang menyusui. Yang kesembilan yaitu istri lain dari suami wanita yang menyusui. Kemudian ada mahram mu'aqqad. Nah, untuk mahram mu'aqqad ini adalah orang yang dilarang dinikahi sementara karena kondisi tertentu. Wanita yang tidak boleh dinikahi sementara waktu ada 7, yaitu sebagai berikut. Di antaranya 1, saudara perempuan dari istri atau ipar. Yang kedua yaitu bibi istri dari jalur ayah ataupun ibu. Yang ketiga, istri yang telah bersuami. Yang keempat, istri orang kafir yang belum masuk Islam. Yang kelima, wanita yang telah ditalak 3. Yang keenam, wanita pezina sampai ia bertobat. Yang ketujuh, wanita yang sedang ihram sampai ia tahallul. Kemudian selanjutnya pembahasan mengenai mahar. Nah, untuk mahar atau mas kawin adalah pemberian dari calon pengantin pria pada calon pengantin wanita. Kemudian dalil mengenai mahar terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Kemudian ada contoh mas kawin yang dapat diberikan. Yang pertama yaitu uang. Para ulama mengisyaratkan mahar tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Nah, untuk 1 dirhamnya itu kira-kira sekitar 185.000. Lalu besaran mahar yang dianjurkan itu 10 dirham atau berkisar antara 1.850.000. Yang kedua yaitu emas. Di antara mahar pernikahan dalam Islam yang dapat diberikan yaitu berupa perhiasan. Suami atau calon suami dapat memberikan emas dengan jenis yang terbaik. Kemudian yang ketiga yaitu alat sholat. Contoh mas kawin selanjutnya yaitu seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat ini umum diberikan dalam pernikahan umat muslim. Biasanya alat sholat juga dibarengi dengan pemberian emas atau uang tunai. Kemudian yang perlu diketahui dalam Islam, wanita dibebaskan menentukan bentuk dan seberapa banyak jumlah mahar yang diinginkan. Meskipun begitu, agama Islam menyarankan agar wanita mempermudah serta meringankan mahar yang akan diberikan oleh calon suaminya. Laki-laki juga disarankan untuk menyampaikan dan jujur terhadap keberatannya jika tidak sanggup untuk memenuhi mahar yang diminta oleh pihak perempuan. Kemudian ada mahar yang tidak diperbolehkan. Di antaranya yang pertama, sesuatu yang memberatkan calon mempelai pria. Yang kedua, sesuatu yang tidak bernilai. Yang ketiga yaitu sesuatu yang haram. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai walimah. Walimah berasal dari bahasa Arab yaitu al-walim yang memiliki arti berkumpul. Namun secara syariah kata ini didefinisikan sebagai undangan jamuan makan setelah pernikahan. Biasanya diselenggarakan tepat setelah akad nikah selesai dilangsungkan. Untuk hukum mengadakan walimah ini ialah sunnah atau tidak wajib. Kemudian hukum untuk menghadiri walimah. Salah satu hadis sahih menegaskan sebagai berikut. Jika kalian diundang dalam acara walimah, maka datanglah. Hadis riwayat Bukhari. Para ahli fikih pun merumuskan bahwa menghadiri acara seperti walimah atau resepsi ini hukumnya adalah wajib jika itu berupa walimah pernikahan. Namun, Mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa menghadiri undangan berupa walimah atau resepsi ini hukumnya fardu ain
bagi setiap yang diundang. Jadi bagi setiap yang diundang saja. Nah, untuk kewajiban tersebut terkait beberapa syarat, yaitu yang pertama, walimah seorang muslim, yang kedua mendapatkan undangan secara khusus. Misalnya melalui telepon ataupun kartu undangan. Jika undangan bersifat umum, maka tidak termasuk wajib dihadiri. Yang ketiga yaitu tidak terdapat kemungkaran. Yang keempat, tidak adanya uzur yang menghalangi hadir, seperti sedang sakit, safar, ataupun mendapatkan undangan di waktu yang sama di tempat yang lain. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu jika menghadiri resepsi dalam keadaan berpuasa atau ketika kita menghadiri walimah ini dalam keadaan berpuasa, maka sebaiknya tetaplah berpuasa dan mendoakan pihak yang mengundang. Mungkin untuk penjelasan mengenai materi munakahat cukup sekian. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.